Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Sesuai dengan namanya, motorsport.com hadir dengan ragam berita balapan, termasuk rally. Nah, rally memang belum setenar MotoGP atau F1 di Indonesia. Karena itu, podcast motorsport.com Indonesia ingin mengajak kamu untuk mengenal rally lebih dalam lagi. Dan membahas soal rally, dua rekan saya yang merupakan pakar balapan di Indonesia telah hadir. Mereka adalah editor motorsport.com Indonesia, Igede Ardi Estrada, dan reporter motorsport.com Indonesia, Muhammad Pratama. Hai Mas Ardi, hai Tama, apa kabar? Halo Mbak Prel, baik. Baik, udah ini ya, udah siap-siap ya ini soal rally. Wih, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Keren ya, memang ini yang ditunggu-tunggu kan. Nah tadi kan juga seperti yang aku opening di depan itu memang rally belum setenar MotoGP atau F1 ya di Indonesia. Tapi ternyata rally ini tuh banyak juga penggemarnya di Indonesia, dan ternyata Indonesia juga pernah menggelar balapan rally level internasional kan. Nah tapi sebenarnya balapan rally itu sebenarnya balapan seperti apa sih Mas Ardi dan Tama? Siapa duluan nih? Karena gue nanya nih, siapa duluan, Tama atau Mas Ardi? Siapa tahu? Bang Ardi dulu lah, sebagai yang lebih tua. Main umur dia. Kalau ngomongin rally ini sebenarnya dia agak beda dengan balapan-balapan pada umumnya sih. Biasanya dia berlangsungnya itu di jalur publik dengan bermacam kondisi dan permukaan, seperti misalnya di aspal, kerikil, gravel atau salju, bahkan campuran semuanya juga kadang bisa di rally. Oke. Terus apalagi ya kalau yang membedakan juga dari ini start lombanya ini dia agak aneh sih. Kalau biasanya balapan itu kan start barengan tuh di sirkuit misalnya. Iya. Nah kalau rally ini dia satu-satu jadinya, startnya tuh satu-satu dengan jarak berapa menit gitu kalau nggak salah. Jadi yang dalam rally ini waktu tuh paling krusial sih. Jadi bisa nggak sih kalau seandainya kita mungkin kayak bagi yang belum memahami rally sekarang, kita bilang itu semacam rally itu semacam dia kayak time trial ya, kalau seperti kayak kita samain balap sepeda juga kayak seperti itu, kayak dia startnya satu-satu dan yang lain harus ikut dari belakangnya, dihitung waktunya siapa yang paling cepat, pastinya yang melahap dari sampai finishnya dia yang dapat poin terbesar ya buat nanti di klasemen kan ya Mas Ardi. Oke, itu menarik. Terus ya. Bedanya juga nih rally ini si pembalapnya nggak sendirian, jadi pasti ada dampingi navigator sebagai apa ya, bisa dibilang dia Nunjuk ke arah lah. Google Maps-nya lah kalau sekarang. Google Maps-nya rally lah, dia matanya rally gitu. Jadi membaca peta ya. Jadi kayak gitu sih kalau balapan rally itu seperti apa ya, garis besarnya seperti itu. Oke, itu menarik sekali sih tadi dari Mas Ardi soal start, terus soal tracknya, terus kayak bisa digunakan lumayan di jalur publik, terus ada navigator. Kalau dari Tama, apa sih yang hal menarik di matanya Tama ini yang benar-benar kayaknya Tama dulu nggak salah calon pembalap ya Mas Ardi ya? Iya betul. Ya sih, gimana dari perspektif calon pembalap nih Tama, rally itu seperti apa? Kalau aku sih ya tadi sama kayak Mbak Prel bilang, kayak time attack, time trial gitu. Jadi adu cepet, cetak waktu tercepat lah dia kayak gitu. Terus uniknya rally itu kan dia itu ngambil lokasi balapan tuh gimana ya, disebut balapan juga nggak cocok sih, maksudnya kan nggak barengan gitu startnya ya, tapi nggak apa-apa lah disebut balapan lah biar umum, asik. Nah itu sakti itu kata-kata sakti. Iya. Ada asiknya ya. Nah kalau lokasi rally itu kan biasanya dia ngambil tempatnya kayak di pemandangan yang bagus gitu, kayak rally Sardinia itu kan di tempat kayak
winery gitu kan. Jadi Ya. di tempat-tempat hijau gitulah. Terus waktu itu di Rally Indonesia juga sempet kan tahun 96 97-an ya 90-an lah. Iya, Itu benar. dia ada di tengah hutan gitu. Jadi Sawit. iya, kebun sawit. Bagi anak kota itu hutan ya. Jadi tempat-tempatnya itu menarik gitu. Yang bikin enak ditonton itu sebenarnya bukan ke balapannya, tapi landscape balapannya itu, landscape dan lokasi balapannya itu yang bikin jadi kagum sih. Dan dia kan di jalur-jalur yang sebenarnya bisa dibilang nggak stabil gitu, dan para rally ini harus bisa tancap gas terus. Kalau bisa nggak ngerem ya mereka milih nggak ngerem kayaknya di jalan yang nggak rata kayak gitu. Itu yang bikin menarik sih, Mbak. Iya, bener banget sih Bang, gak stabil ya. Tadi juga Mas Arni sempat sebut di awal dan diaminkan oleh Tama kalau kayak bisa gabungan aspal, kerikil, terus bisa gabung sama salju, tergantung dia main di negara mana ya. Dan itu memang menarik banget sih. Terus kalau seandainya dia Makanya gini Mbak, banyak anggapan tuh kalau rally itu adalah pengemudi terbaik di dunia. Kenapa? Karena Bisa. karena skill mengemudinya tuh udah dewa lah istilahnya, karena dia biasa melahap jalur-jalur ekstrim tadi, kayak di aspal lah, di lumpur, salju, Batu. iya segala macam. Bener. Di hutan Jadi- ya tadi ya kata Tama ya. Di hutan. Jadi skill rally-nya udah di atas rata-rata. Oke, bener banget. Jadi gimana dia kontrol mobilnya juga, terus bagaimana dia mengambil keputusan dengan cepat, terus bagaimana dia bisa mendengar navigatornya ya. Terus sebenarnya kan tadi Mas Arni sebut di depan itu kayak startnya itu kan dia satu-satu ya. Sebenarnya diuntungkan itu start itu di posisi yang keberapa sih dalam satu perlombaan rally itu, Mas? Karena kan misalnya kalau dia kayak yang pertama pasti dia harus kayak jalanannya kayak istilah tracknya pasti kayak, karena ini bukan track khusus balapan pasti kan, karena kayak misalnya tadi di hutan atau misalnya tadi tempatnya nggak bersih, berarti dia benar-benar kayak dia yang ngebuka jalan. Nah ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi perspektif pembalap, enaknya tuh start di posisi keberapa? Logikanya semakin depan seharusnya makin baik kan gitu ya. Oke. Tapi kalau di rally tuh nggak selalu yang di depan tuh diuntungkan. Jadi tergantung ini. Nah, rally itu di mana digelarnya, apakah di permukaan aspal atau yang lainnya. Kemarin itu di Kroasia di aspal tuh, rally aspal. Ya. Kan Kalle Rovanpera ya yang buka jalan, dia di start terdepan. Nah cuman dia merasa nggak diuntungkan dengan itu, karena setelah sesi shakedown kan jalurnya udah kotor duluan Mbak. Jadi mau nggak mau dia ibaratnya kayak nyapu, bersihin jalan lah buat yang di belakangnya. Jadi Bener. ya, jadi intinya nggak selalu sih di depan itu diuntungkan. Bener ya. Berarti kalau kayak dia depan pertama kali dia bersih jalan, kalau di tengah sebenarnya diuntungkan kalau dia gegas sedikit di tengah, tapi kalau dia paling terakhir bisa-bisa jalannya udah berantakan lagi ya. Karena kayak Iya. mobil lewat makin banyak gitu. Nah, kita kan udah lagi bahas mobil nih, Tam. Kamu sebagai calon pembalap, pernah jadi calon pembalap gitu. Dan mungkin kamu kayaknya masih bisa mengejar ini sih, Tama, mimpi kamu untuk jadi pembalap itu aku mendukung sih. Kalau ngomongin soal mobil nih, apa sih spek mobilnya si rally ini, khususnya yang akan di ini ya, misalnya kayak balapannya itu misalnya di WRC seperti itu, gimana sih spek mobilnya? Atau mungkin Tama mau ngebahas mungkin rally biasa dulu yang belum sampai internasional, tapi kayak ngebahas rally lokal dulu di Indonesia mungkin. Kalau mau langsung internasional boleh banget, monggo Tama. Nah, ini menariknya ini sebenarnya mobil-mobil rally termasuk di Indonesia ya. Pokoknya mobil rally lah secara internasional itu menariknya itu mereka itu mobil mobil yang biasa dipakai sama konsumen lah Mbak sebenarnya. Ya. Cuma Produksi massal sama kalau ya diproduksi massal kan kayak Toyota Gazoo Racing nih sekarang pakainya Iya. Toyota Yaris, Iya. terus Ford M Sport pakai Ford Fiesta gitu, mobil-mobil yang sering diketemuin sama kita yang bukan pembalap gitu, yang biasa ditemuin di jalan. Tapi mereka modifikasi jadi biar
ada tambahan tenaga, mungkin tenaga di mobilnya, terus ada dari segi hidrolik sama ban, karena kan ya hidrolik sama ban itu jadi salah satu faktor penting lah buat rally kan, mengingat mereka jalan itu di atas permukaan yang nggak rata kan, tuh terus ya spesifikasi kayak gitulah. Nah itu di rally sendiri kan ada kategori-kategorinya juga tuh. Ada WRC paling tinggi lah kelas utamanya, terus ada WRC 2, WRC 3, habis itu kategori junior. Nah itu ya disesuaikan aja sih spesifikasi mobilnya itu sama kelas-kelasnya. WRC kan ya yang paling cepet lah, intinya mobil yang paling cepet. Terus WRC 2 itu rally 2, mobil rally 2 itu biasanya buat pengembangan si rally, biasanya kan diikutin sama rally muda, itu disesuaikan dengan kemampuan si rally muda biar kedepannya berkembang masuk ke kategori utama gitu. Kalau spesifikasi sih ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang mobil-mobil biasa diproduksi massal, tapi lebih tinggi lah, spesifikasinya lebih bagus lah. Udah pakai turbo lah segala. Nah turbo segala macam lah, itu dipakein, dimasukin barang-barang balap lah gitu. Oke, jadi bukan kenapa Mas? Kalau dulu di WRC regulasinya gini Pak, mobil yang boleh ikut itu minimal yang udah diproduksi sebanyak berapa ribu unit oleh pabrikannya gitu. Bedanya mobil rally sama balapan lain tuh misalnya kalau Formula One gitu kan dia pakai mobil prototype gitu yang khusus buat F1 aja gitu. Nah, kalau mobil rally ini kan mobil yang bisa kita lihat di jalan lah gitu. Jadi ya itu sih bedanya paling. Iya, berarti tadi kan tambah juga udah sebut mobil yang kita lihat di jalan seperti Yaris, terus yang Ford Fiesta ya Mas Ardi ya. Tapi memang ditambahkan dengan spek-spek lain, misalnya seperti tambahin turbo dan yang lain. Terus untuk semacam itu benar nggak sih kalau rally ini dia pakai 4-wheel drive? Iya. Khususnya yang kelas WRC ya. Iya. Dia juga bodinya tuh dibuat lebih ringan sama solid gitu ya, pakai handlebar gitu kan di tiap ininya. Jadi aman lah kalau dia crash gitu, aman lah, mobilnya aja paling yang rusak. Tergantung eranya juga kan Bang Ardi. Iya tergantung. Kalau ngelihat di ini ya kan, aku juga main game rally virtual gitu kan. Asik. Simulator nih kan. Iya. Simulator gitu. Jadi berbeda era. Kalau sekarang itu kan di WRC itu di era R5 kalau nggak salah ya. R5 itu ada yang 4-wheel drive, terus era sedikit ke belakang ada yang front wheel drive, malah yang ban depannya yang aja ya. Ada yang di cuma ban belakangnya aja. Rear wheel drive, betul. Jadi tergantung eranya juga sih. Kalau sekarang sih lebih ke 4-wheel drive sih kayaknya. Sebagian besar 4-wheel drive gitu. Iya. Benar-benar, karena memang kalau kayak 4WD itu dia khusus kayak apalagi buat off-road yang itu lebih istilahnya bisa lebih gampang dia dikendalikan dan seperti itu. Dan tadi kan juga Tama dan Mas Ardi juga singgung soal balapan tertingginya ya. Dan kalau kayak WRC ya sekarang ya balapan tertingginya kalau rally itu untuk masuk di dalam tim untuk bisa masuk di WRC ini tuh seperti apa sih? Apakah dia harus ngikut dari juniornya dulu? Apa dia harus kayak ngikut dari WRC 3-nya dulu? Kedua baru dia bisa masuk ke WRC. Apakah ini mereka masuk cuman karena mereka punya dana yang paling gede, atau mereka yang paling bisa jor-joran, atau apakah ada spesifikasi atau syarat untuk mereka bisa masuk sebagai tim dan pembalap untuk di WRC ini, Mas Ardi dan Tama? Ya bagaimana Mas Ardi, silahkan. Biasanya kayak umumnya ini sih Mbak, ada tahapannya lah, pastinya dari bawah sih ya, dari level junior. Kayak kebanyakan rally mulainya dari bawah sih sebelum dia betul naik ke WRC ke level yang lebih tinggi. Dan sekarang uniknya gini Bang, bertahap. Cuma sekarang kan ada program dari WRC itu namanya via World Rally Star gitu kan. Nah itu program itu bisa membuat
impian orang-orang seperti aku tuh jadi kenyataan. Jadi Oke. dia itu mulainya dari simulator, Amatir lah ya, amatir ya. Iya, bahkan bukan dari amatir rally amatir gitu. Jadi dia dari simulator main game-game aja. Catatan siapa yang punya catatan waktu terbaik nanti dilirik sama si WRC buat ngikutin programnya dia. Itu programnya jalan sekitar 2-3 tahunan dan bertahap. Dia nanti dari via junior, via WRC junior, nanti naik lagi ke WRC 3, WRC 2, lama-lama dalam program 3-5 tahun itu dia bisa naik ke WRC utama tuh. Nah, pastinya ada tahapannya kan dari bawah Ya, dulu. pokoknya gitu. tahapannya. Benar-benar. Oke, Wah, ke atas. benar setuju banget sih sama Mas Ardi dan Tama. Berarti mungkin Mas Ardi sebentar lagi kita akan melihat Tama setelah dia lulus dari Iya. FIA World Rally Star ini. Prediksi kamu Tama berapa tahun ke depan kamu akan tampil di WRC? Mungkin 8 tahun lagi ya. Asik. 8 tahun sekarang 2021 berarti 2029 ya kita akan buka pembalap Indonesia di WRC. Kita tunggu ya Mas Ardi ya dan penggemar podcast motorsport.com Indonesia. Tapi di simulator itu sendiri Tam, apa sih yang dikasih challengingnya ketika kamu di simulator itu? Apa yang bikin kamu kayak oke, ini tuh aku lewatin track ini, terus kayak apa sih feel-nya yang kamu dapetin ketika kamu ikutin World Rally Star itu? Kalau sebenarnya yang dilihat itu kan dari WRC itu si catatan waktu gamernya itu sendiri. Jadi yang pertama itu dilihat catatan waktunya itu. Nah terus baru pas udah dia lolos masuk ke program via World Rally Star itu, baru dia dikasih pengetahuan dasar mengenai rally. Baru tuh dia mulai dibina, walaupun masih di simulator tapi udah diajarin gini loh, ngendarain mobil rally tuh kayak gini. Jadi simulator dari kayak gimana ya ngomongnya tuh, simulatornya WRC sama simulator si gamer itu pasti ada bedanya, lebih lengkap dari WRC kan. Jadi lebih dikasih pengetahuan yang lebih proper tentang cara ngendarain mobil rally. Jadi sebenarnya kalau programnya via World Rally Star itu ya dilirik dari catatan waktu terbaiknya dia dulu. Kalau misalnya dia cocok, misalnya di stage ini di WRC, misalnya di stage rally Kroasia lah, misalnya contohnya, ini waktu yang waktu yang dicatat oleh salah satu rally-nya, kayak misalnya Sebastian Ogier, itu catatan waktunya segini. Terus si yang ikut program WRC Rally Star itu catatan waktunya nggak jauh beda tuh. Nah itu jadi daya tarik buat masuk lolos program selanjutnya. Nanti habis itu dikasih pengetahuan lebih lanjut mengenai cara ngendarain mobil rally gitu sih. Intinya sih catatan waktu sih Mbak yang diperhatiin. Bener banget ya, berarti emang catatan waktu ya. Ini kan kalau Tama kan dari perspektifnya ini ya pemain dan sebagai calon pembalap Indonesia, amin kita amin ya. Nah terus itu tuh tadi juga Tama sempat sebut si Sebastian Ogier gitu kan. Terus kalau Mas Ardi sebenarnya aku jadi penasaran ketika Tama sebut Ogier ini, pembalap rally ini kan sebenarnya juga nggak muda-muda banget ya. Jadi kayak beberapa kan juga Mas Ardi pembalap ini ada istilahnya kayak sudah nggak muda tapi juga dibilang tua-tua banget juga belum tua banget. Sebenarnya ada batas umur nggak sih kalau kayak pembalap ini? Kalau kan kita tahu di balap yang memang butuh kayak ketahanan dan yang lain-lain, umur itu sangat penting ya, karena kan fisiknya juga penting banget, dan memang rally juga fisiknya juga penting. Tapi mereka tuh kayak endurance-nya tuh kayak sebenarnya jauh lebih. Tapi apa sih sebenarnya balapan rally ini, umur itu apakah sesuatu yang penting atau sebenarnya semakin mereka tua tuh malah kayak feel-nya sama mobil mungkin bisa jadi lebih bagus? Gimana menurut Mas Ardi? Sebenarnya kalau saya lihatnya umur tuh apa ya, nggak terlalu pengaruh. Soalnya yang dilawan itu sebenarnya bukan rally lain. Jadi gimana ya? Yang dilawan itu ya apa ya? Catatan waktu sebenarnya. Jadi kan mereka ini rally ini kan satu rally start nih. Nah dia nggak tahu tuh catatan waktu rally di depan dia tuh berapa. Jadi yang paling penting tuh ya udah gas mobil secepat-cepatnya biar catatan waktunya itu bisa catatin waktu terbaik lah gitu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh sih sebenarnya sama usia. Yang penting tuh kemampuan ini sih kemampuan mengemudi sih kalau rally itu. Benar. Misalnya si
siapa si Anu Mikola itu kan pernah juara pas dia umur 41 gitu. Ogier juga kemarin kan 37 kan waktu menang kemarin, udah 37. Iya. Benar-benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini sih kalau usia. Ya benar. Berarti di rally ini berarti umur itu bukan sesuatu yang masalah banget. Terus juga berarti memang unik banget ya Sama startnya. Benar apa? Sama apa lagi Mas? Sama yang pentingnya tuh kemampuan navigator sih, itu juga krusial. Itu. Nah ini Nah, kenapa iya. nih pastinya karena kan kamu juga langsung kayak mengaminkan meskipun dia ngomong nggak Iya. ngomong apa tadi asik ya, harus pakai asik ya, gitu. Apa sih maksudnya navigator ini memang penting, tapi dijelaskan Mas, apa sih sepenting apa seorang navigator itu dalam sebuah perlombaan rally? Jadi kalau rally ini kan sebenarnya masuk kategori olahraga tim dia sebenarnya. Iya. Jadi si rally ini nggak sendirian kan. Nah jadi mereka tuh udah ada tugasnya masing-masing. Navigator sebagai petunjuk jalan, terus dia juga timekeeper, pokoknya memastikan mobil itu berada di tempat seharusnya pada waktu yang ditentukan. Nah jadi si rally ini udah tinggal injak gas sama bermanuver aja sebenarnya. Jadi ya itu krusialnya navigator tuh di situ. Dan ironisnya tuh jarang si navigator atau co-driver ini jarang kena sorot sih. Betul. Dibandingkan rally-nya ya. Benar. Kasihan sebenarnya. Padahal peran mereka tuh sangat krusial banget sih. Benar. Nah, itu kan tadi navigator. Nah, kalau berarti siapa navigator favoritnya Mas Ardi? Kalau saya sih ini navigatornya Ogier, Julian Ingrassia lah. Ingrassia. Oh itu yang kekinian ya. Kalau yang agak zaman dulu, Siapa ya? Bang Ardi aja itu mah aku nggak kenal. Paling saya kenalnya Elena doang sih. kembarannya Tama ya. Nah, iya. Oke, berarti memang tuh penting banget ya. Banyak banget sebenarnya rally ini tuh menarik sekali. Nah terus kalau dari fakta-fakta yang unik, terus memang tidak seperti balapan yang lain. Nah, kalau dari rekor-rekor di WRC itu apa aja sih Mas? Jadi maksudnya biar pendengar kita tuh jadi makin teredukasi soal rally dan WRC ini, apa aja sih rekornya udah ya? Mungkin Lebih ke ini ya, rekor kayak koleksi gelar juara dunia itu sih nggak beda jauh sama ini ya, LJPD balapan lain nah, gitu ya. iya. Saat ini yang paling banyak Paling ya masih lo apa Ogier? Kalau Jauh jumlah ini- menang ya, kalau Ya. jumlah menang Loeb dia Gila. total udah gelar. enggak bukan gelar juga sih. Ada banyak lah pokoknya jumlah gelar, Iya. jumlah kemenangan, stage Iya. wins gitu. Hmm. Banyak sebenarnya. Banyak. Sama iya. kayak balapan lain juga sih. Iya. Pokoknya yang dua paling atas ya itu Duo Sebastian itu. Loeb sama Ogier udah tuh. Udah. Dan mungkin nanti selanjutnya pembalap yang banyak rekornya mungkin Muhammad Pratama Supriyadi lah ya. Mungkin aku rekor paling banyak retirement. Mobilnya ke Bali. Mobil juga banyak tuh Mbak yang legend. Iya, bener. Ya banyak mobil-mobil legenda gitu. Iya bener. Yang mobil-mobil klasik kayak zaman dulu. Kita nggak kecil-kecil banget sih, macam kayak Lada Lancer dulu kan, terus ada Peugeot, terus Subaru dulu ya masih Kecil. sempet ya. Subaru. Iya, Iya, Subaru. TW Volkswagen. Nah, iya bener. kalau aku Ini kecil ya. kecil. Kalau Mbak April sama Bang Ardi mungkin nggak kecil-kecil banget. Medium lah. Medium lah, bener. Dulu juga kalau nggak salah Mini Cooper sempet ada kan ya? Ya ada. Mini Cooper ya sempat. Iya. Terus kayaknya sedih banget ngeliat Mini Cooper kayak gitu, kayaknya susah banget nih dibawa ke off-road ya. Ya, dan memang berarti rally ini tuh sesuatu yang sangat menarik ya. Terus kalau di Indonesia Mas, kalau mau kita nonton rally ini kita
biasanya selain TV kabel ada nggak sih di situsnya WRC dia nyiarin mungkin live streamingnya atau yang kita bisa nonton seperti apa kalau rally Mas? Di WRC ada tuh WRC Live biasanya, WRC Plus ya tetap ya. Itu kan langganan juga sih. Oh, Iya, tapi ya harus subscribe lah. Berarti emang harus subscribe dan berarti memang penggemarnya rally ini tuh emang ada dan memang nontonnya juga seru banget ya, bener tadi kamu bilang dia landscape-nya menarik, terus Mas Ardi tadi sebut di depan itu bahwa adu cepatnya itu seperti benar-benar kayak siapa yang paling kencang dan siapa yang paling cepat karena tidak saling beradu, tapi itu yang lebih menantangnya ya karena kayak jadinya kita ngeliat Tahu ini waktunya berapa, iya. bener siapa nanti yang finish terakhir cepat dan itu seru banget. Dan kalau dalam seri tahun ini tinggal berapa seri lagi Mas? Mungkin para penggemar rally di sana juga aduh penasaran nih ada sisa berapa lagi yang bisa mereka ngikutin. Baru musim ini kan baru 3. Ya. 3 masih berarti rencananya kan ada 12 kalau nggak salah. Jadi masih lumayan banyak sih. Masih lumayan banyak. Terakhir di Jepang kalau nggak salah. Iya, penutupnya di Jepang. Berarti masih lama dan nanti juga kita pastinya akan ngebahas dalam podcast kita soal mungkin kita akan ngebahas soal review atau previewnya dari rally karena pasti juga kalau kita udah bahas aku yakin sih akan banyak yang akan menyukai rally jadinya ya, apalagi ada calon pembalap masa depan dan mungkin Mas Ardi mau jadi pembalap atau mau jadi navigatornya Tama atau jadi lawannya Tama. Saya lebih seneng navigator kayaknya. Pas berarti langsung melaporkan dari dalam mobil ya. Dan ini di Portugal sih. Di Portugal. Iya. Lanjut Seri WRC keempat di Portugal. Seri keempat Portugal berarti memang Permukaannya gravel. Nah itu lagi. Oke, gravel seru sih kayaknya bisa bakal cepet dan menantang ya pastinya kalau nggak hati-hati ya. Oke, kalau gitu ini seru banget perbincangan kita hari ini dalam podcast motorsport.com Indonesia soal rally. Nanti memang karena kita mau balapan lagi siap-siap ikut World Rally Star, jadi Mas Ardi kita sepertinya harus berpisah dulu ya dan dengan Tama dan dengan para pendengar kita pastinya. Oke, kalau begitu kita berkata goodbye kepada pendengar kita dan sampai berjumpa dalam podcast berikutnya. Saya Aprilia Ulansari bersama dua rekan saya ada Tadi. Oke, bye-bye. Bye.